Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya simpel ya. Tapi sebenarnya rumit banget. Betul, soal nilai-nilai. Dan ini bukan nilai di laporan keuangan loh, tapi nilai-nilai yang membentuk karakter seorang pemimpin. Dan akhirnya nasib perusahaannya juga. Sumber kita kali ini menarik banget dari buku The Source of Success, karya Peter Georgescu, judul babnya Berani untuk Menjadi Baik. Nah, misi kita di sini bukan cuma ngomongin teori kepemimpinan yang manis-manis kan? Jelas bukan. Kita akan gali cerita nyata, bagaimana krisis pribadi yang paling gelap justru bisa menempa karakter. Kenapa jujur mati-matian itu ternyata strategi bisnis paling cerdas? Dan bagaimana keputusan-keputusan tersulit para CEO itu kalau ditarik benang merahnya, akarnya selalu cuma satu, nilai pribadi mereka. Betul sekali. Oke, untuk mulai, coba deh bayangin situasi ini. Anda seorang eksekutif top di Madison Avenue. Karir lagi di puncak-puncaknya. Tapi tiap malam nggak bisa tidur. Cemas terus, tapi nggak jelas kenapa. Terus suatu siang, Anda lihat dari jendela kantor ada seorang pria. Dia berdiri di pinggir atap gedung seberang. Siap-siap mau loncat. Anda panik, nggak tahu harus ngapain, dan Anda lari. Nah, ini bukan adegan film loh. Ini kejadian nyata yang dialami penulis buku ini, Peter Georgescu. Dan momen mengerikan itulah yang jadi titik awal perjalanan kita hari ini. Perjalanan buat memahami hubungan yang aneh ya, antara kerapuhan seorang manusia dan kekuatan seorang pemimpin. Tepat. Oke, kita bongkar cerita Georgescu ini. Dia ini kan bukan orang gagal ya. Saat itu dia eksekutif sukses di agensi iklan raksasa, yang Andrew Beckham, YNR. Secara materi, hidupnya sempurna. Tapi di dalam, dia hancur. Insomnia, klaustrofobia, rasa takut yang konstan, dia merasa hidupnya kosong. Apa sih pemicunya? Disinilah bagian yang paling menarik. Krisisnya itu bukan karena dia rugi besar atau proyeknya gagal. Bukan. Lalu apa? Pemicunya adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain, rekannya, Art McCardle. Dia ini mentor yang sangat Georgescu hormati, profesional yang super kompeten, tapi gagal dapat promosi. Bukan karena nggak layak. Sama sekali bukan, murni karena kalah dalam politik kantor. Oh, jadi pemicunya itu rasa kecewa pada sistem ya? Melihat ketidakadilan di depan mata. Tepat. Kejadian itu menghancurkan keyakinan naif Georgescu bahwa di dunia korporat, kerja keras dan kompetensi itu segalanya. Dia lihat ada permainan lain yang lebih licik. Dan itu bikin dia muak. Betul. Rasa muak itulah yang memicu krisis spiritualnya. Dia merasa, saya ini bagian dari sistem yang munafik. Terus gimana dia keluar dari situ? Buku ini kan cerita titik baliknya datang dari tempat yang nggak terduga sama sekali. Betul. Istrinya, Barbara, nggak sengaja lihat iklan kecil di koran. Iklan tentang meditasi. Meditasi? Iya. Di tengah keputushasaannya, Georgescu iseng coba. Dia mulai meditasi, mulai jogging setiap hari, pokoknya melakukan apa saja untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Awalnya cuma kayak mekanisme bertahan hidup gitu ya? Awalnya begitu, tapi ternyata efeknya jauh lebih dalam dari itu. Gimana tuh? Meditasi itu memberinya ketenangan. Dan dari ketenangan itu muncul keberanian. Keberanian untuk menghadapi sesuatu yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Trauma masa kecilnya? Iya, pengalamannya di kamp kerja paksa komunis di Rumania. Di sana, dia pertama kali melihat bagaimana orang-orang normal bisa melakukan hal-hal yang sangat jahat. Dia sadar, rasa takut yang menghantuinya di puncak karir, itu akarnya dari sana. Wow, jadi untuk bisa maju sebagai pemimpin, dia harus berdamai dulu dengan masa lalunya? Harus. Nah pengalaman pribadinya ini kayaknya jadi fondasi ide besarnya ya, soal kita nggak bisa lagi misah-misahin diri kita yang di rumah sama yang di kantor. Tepat sekali. Buku ini secara frontal menantang gagasan lama itu. Gagasan bahwa kita bisa punya dua kepribadian. Satu profesional di kantor, satu lagi pribadi di rumah. Georgescu bilang, itu nggak akan berhasil lagi. Nggak akan. Di dunia bisnis modern yang transparan, keaslian itu mata uang baru. Anda harus jadi satu orang yang sama, dimanapun Anda berada. Nilai-nilai Anda harus utuh. Ini kan pergeseran besar dari citra pemimpin tough guy yang sering kita lihat di film-film. Pemimpin yang kejam, nggak punya perasaan. Tapi bisa bawa hasil. Gaya itu sudah usang menurut Georgescu. Pemimpin yang tercerahkan justru mereka yang membawa nilai-nilai keluarga, empati, kepedulian, kejujuran ke dalam ruang rapat.
Jadi menjadi orang baik itu bukan lagi pilihan moral yang terpisah dari pekerjaan. Bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi syarat mutlak untuk menjadi pemimpin yang efektif. Tapi ide menjadi orang baik ini kan kedengarannya idealis banget. Di dunia nyata, di mana ada tekanan target, politik kantor, seberapa realistis sih? Nah, untungnya buku ini nggak berhenti di teori, langsung masuk ke contoh-contoh yang, wah, sulit banget. Contoh pertama langsung soal email rasis itu kan? Betul, kasus 3 karyawan muda di YNR, baru lulus kuliah menyebarkan lelucon rasialis lewat email. Lelucon yang sangat tidak pantas. Lalu seorang kolega mereka yang keturunan Afrika Amerika membacanya, tersinggung berat, dan melapor ke HR. Dilemanya pelik sekali. Di satu sisi, ini jelas salah. Di sisi lain, ya mereka ini bukan monster rasis. Mereka cuma anak-anak muda yang bikin kesalahan bodoh, nggak mikir panjang. Mereka langsung nyesel, minta maaf. Pilihan yang paling mudah dan manusiawi kan, memberi mereka teguran keras, mungkin skorsing, lalu jadikan ini pelajaran. Tapi ada masalahnya. Ada. YNR punya kebijakan tertulis, nol toleransi terhadap pelecehan dalam bentuk apapun. Nggak ada abu-abu, hitam dan putih. Dan sebagai CEO, Georgescu Ans bikin keputusan. Tapi dipecat. Keras banget nggak sih? 3 anak muda yang karirnya bisa hancur karena satu kesalahan bodoh. Itu pertanyaan yang menghantui Georgescu. Tapi setelah perdebatan panjang, dia membuat keputusan yang paling menyakitkan. Ketiganya dipecat. Apa alasannya? Alasannya sangat prinsipil. Jika aturan ini dilanggar sekali saja, bahkan untuk kasus yang bisa dimaklumi seperti ini, maka seluruh kebijakan itu akan kehilangan kekuatannya. Pesan yang terkirim ke perusahaan adalah, aturan kami sebenarnya fleksibel. Dan itu akan merusak rasa aman bagi semua karyawan lain. Pahit, tapi bisa dimengerti. Ini menunjukkan bahwa memegang teguh nilai itu paling sulit justru ketika konsekuensinya nyata dan menyakitkan. Itu tadi soal menegakkan aturan tanpa kompromi. Tapi Georgescu sendiri sangat jujur mengakui dia nggak selalu sempurna. Ada cerita di mana justru dia yang gagal total. Ah ya, cerita soal sahabatnya, Ken Chenault. Waktu itu eksekutif di American Express. Hubungan mereka bukan cuma profesional, tapi juga teman dekat. Lalu, muncullah konflik kepentingan klasik. YNR dapat tawaran dari Citibank. Betul. YNR, yang saat itu cuma pegang sebagian kecil bisnis Amex, dapat tawaran emas, menangani seluruh akun global Citibank. Secara bisnis, ini tawaran yang nilainya jauh lebih besar. Keputusan bisnisnya sih jelas, ambil Citibank. Tapi masalahnya ada di hubungan personalnya kan? Gimana caranya bilang ke sahabatmu bahwa kamu akan ambil kompetitor terbesarnya? Disinilah Georgescu merasa gagal. Dia terus menunda-nunda. Dia bikin berbagai alasan di kepalanya. Ini masih rahasia. Nanti Ken malah jadi di posisi sulit. Siapa tahu dealnya batal. Macam-macam ya. Dia terus menghindar dari percakapan yang tidak nyaman itu. Apa ya yang bikin kita, bahkan pemimpin hebat sekalipun, suka menghindar dari percakapan sulit kayak gitu? Rasanya familiar sekali. Itu naluri manusiawi untuk menghindari rasa sakit jangka pendek. Kita lebih milih keheningan yang canggung daripada konfrontasi yang jujur. Padahal kita tahu keheningan itu justru bikin kerusakan jangka panjang yang lebih parah. Dan itulah yang terjadi. Betul. Georgescu akhirnya baru memberitahu Ken hanya 1 hari sebelum pengumuman resmi ke publik. Pasti rasanya seperti dikhianati. Tentu saja, hubungan mereka jadi sangat tegang. Tapi pelajaran dari kegagalan ini sangat kuat. Georgescu menulis bahwa rasa sakit karena telah mengecewakan sahabatnya itu jadi semacam bekas luka yang terus mengingatkannya. Jadi pengalaman pahit itu yang justru memberinya kekuatan untuk membuat keputusan yang benar di kemudian hari. Dari kegagalan kita pindah ke sebuah kemenangan yang justru lahir dari kejujuran ekstrim. Ini cerita favorit saya di bab ini. Soal Warner Lambert yang mau meluncurkan kacamata hitam. Betul. Warner Lambert, perusahaan farmasi raksasa, mendekati YNR, mereka mau bikin lini kacamata hitam mewah. Proyeknya terdengar glamor, kreatif, dan pastinya. Sangat menguntungkan. Tim di YNR pasti semangat banget. Tentu saja. Tetapi mereka nggak langsung terima. Sesuai prosedur, tim YNR melakukan analisis pasar yang mendalam dulu. Dan hasilnya? Mengejutkan, bahkan bagi mereka sendiri. Kesimpulannya, proyek ini kemungkinan besar akan jadi kegagalan yang sangat mahal bagi Warner Lambert. Loh, kenapa begitu?
Karena bisnis kacamata fashion ini terlalu jauh dari bisnis inti Warner Lambert. Mereka nggak punya jalur distribusi yang tepat, nggak punya DNA merek yang cocok. Analisis YNR menunjukkan ini pertaruhan yang buruk. Saya coba bayangin tim YNR yang udah semangat, udah siap presentasi ide-ide kreatif, terus disuruh bilang ke klien, sebaiknya jangan hire kami. Berat banget kan? Mereka bisa saja menyembunyikan analisis negatif itu atau mempercantiknya, lalu tetap ambil uangnya. Tapi mereka nggak melakukan itu. Enggak. Mereka masuk ruang rapat dan dengan jujur mempresentasikan temuan mereka. Merekomendasikan Warner Lambert untuk membatalkan proyek itu. Dan apa reaksi kliennya? Di luar dugaan, kliennya terdiam lalu membatalkan proyek itu. Tapi beberapa minggu kemudian, CEO Warner Lambert menelpon Georgescu. Dia bilang, saya tidak pernah melihat integritas seperti ini dari sebuah agensi. Wow! Mereka sangat terkesan. Mereka berpikir, ini partner yang lebih peduli pada kesuksesan kami daripada keuntungan mereka sendiri. Hasilnya, mereka justru memberikan YNR bisnis untuk produk mereka yang lain, yang jauh lebih besar. Kemitraan itu berlangsung bertahun-tahun. Jadi kejujuran yang merugikan dalam jangka pendek justru jadi investasi terbaik untuk jangka panjang. Itu fondasi kepercayaan. Dan semua cerita tadi sepertinya hanya pemanasan untuk studi kasus pamungkas, ujian nilai-nilai yang paling ekstrim, krisis Tylenol Johnson & Johnson tahun 1982. Ini kisah legendaris di semua sekolah bisnis. 7 orang di Chicago meninggal mendadak setelah minum kapsul Tylenol. Belakangan diketahui, seseorang yang identitasnya tidak pernah terungkap telah membuka botol-botol itu di toko dan mencampurkan sianida ke dalamnya. Dalam sekejap, merek obat paling terpercaya di Amerika jadi simbol kematian. Kepanikan melanda, ini mimpi terburuk bagi setiap perusahaan. Dan di tengah badai itu, ada CEO J&J, Jim Burke. Apa yang dia lakukan benar-benar jadi standar emas penanganan krisis. Dia langsung pegang 2 prinsip sederhana. Pertama, keterbukaan total, jangan ada yang ditutupi. Kedua, dan ini yang paling penting, keselamatan publik di atas segalanya. Di atas keuntungan, di atas harga saham. Tunggu dulu, tapi keputusan paling krusialnya justru bertentangan dengan saran pihak berwenang, kan? Benar. Dan ini bagian yang paling gila. FBI dan FDA, otoritas pemerintah tertinggi, justru menyarankan Jim Burke untuk tidak menarik Tylenol dari peredaran nasional. Dengan alasan apa? Mereka khawatir, penarikan massal akan memicu kepanikan yang lebih besar dan menginspirasi para peniru. Itu saran yang logis dari sudut pandang penegakan hukum. Tapi Burke menolaknya. Gila. Kebanyakan CEO pasti bakal berlindung di balik rekomendasi pemerintah. Biar aman, kalau ada apa-apa bisa bilang, kami hanya mengikuti arahan. Tapi Burke tidak. Dia merasa secara moral tidak bisa membiarkan 1 botol Tylenol pun ada di rak jika ada kemungkinan 1 dari sejuta botol itu bisa membunuh orang. Jadi dia tarik semuanya. Semuanya. Menarik 31 juta botol Tylenol dari seluruh Amerika. Sebuah keputusan yang secara instan merugikan perusahaan lebih dari 100 juta dolar. Analis Wall Street bilang merek Tylenol sudah mati. Apa yang bikin seseorang bisa punya keberanian seperti itu? Buku ini menjelaskan karakter Burke dibentuk bukan dari kesuksesan. Justru sebaliknya. Burke bukan anak emas. Di masa mudanya, dia pembelajar yang lambat. Pernah jadi penjudi kompulsif. Pernah gagal total bangun bisnis sendiri. Dia tahu betul rasanya berada di titik terendah. Kegagalan-kegagalan itulah yang menempahnya menjadi pribadi yang rendah hati dan punya empati. Terhubung dengan rasa takut dan penderitaan konsumennya. Paradoks yang luar biasa. Dan ada satu lagi faktor kunci, yaitu Credo J&J. Pernyataan nilai-nilai perusahaan itu bukan sekedar pajangan di dinding. Oh ya? Beberapa tahun sebelum krisis, Burke sengaja mengumpulkan semua eksekutifnya dan menantang mereka. Dia bertanya, apakah Credo ini masih relevan? Atau ini cuma omong kosong? Jadi mereka sudah menguji nilai-nilai itu sebelum diuji oleh keadaan. Betul. Mereka berdebat berhari-hari. Jadi saat krisis benar-benar datang, kompas moral perusahaan itu sudah teruji dan tajam. Burke dan timnya sudah melatih otot nilai-nilai mereka. Kalau kita bandingkan respons J&J ini dengan krisis perusahaan lain, seperti Firestone yang nyalahin konsumen, atau Enron yang bohong, perbedaannya seperti siang dan malam. Dan hasilnya membuktikan semuanya. Bertindak berdasarkan karakter bukan cuma benar secara moral, tapi juga strategi bisnis paling cerdas. Dalam waktu kurang dari setahun, Tylenol berhasil merebut kembali seluruh pangsa pasarnya. Reputasi J&J justru melambung lebih tinggi. Wow,
Mereka mengubah krisis terbesar mereka menjadi bukti terkuat dari nilai-nilai mereka. Persis. Jadi, setelah mendengar semua cerita ini, dari krisis pribadi Georgescu sampai keputusan heroik Jim Berg, apa benang merahnya? Buat saya, pesannya jelas. Kepemimpinan sejati dan kesuksesan jangka panjang itu akarnya cuma satu, nilai-nilai pribadi yang otentik dan dijalani secara konsisten. Betul. Ini bukan soal pakai topeng profesional di kantor, tapi soal jadi manusia yang utuh. Dan ini bukan pelajaran yang hanya berlaku untuk para CEO. Prinsip ini berlaku untuk kita semua, dalam skala yang berbeda-beda. Tantangannya ada di pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jujur, meskipun gak nyaman, pilihan-pilihan kecil itulah yang melatih kita. Karena karakter tidak dibentuk saat krisis, karakter hanya diungkapkan saat krisis. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif dari buku ini. Penulis berhipotesis bahwa banyak perilaku bisnis yang buruk, keserakahan, politik kantor, menutupi kesalahan, itu sebenarnya bukan berasal dari niat jahat murni. Melainkan, itu adalah sisa-sisa naluri bertahan hidup primitif dari zaman nenek moyang kita yang sudah tidak relevan lagi. Refleks lawan atau lari dari zaman purba yang masih tertanam di DNA kita saat menghadapi tekanan. Jika hipotesis itu benar, ini memunculkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Refleks kuno apa yang paling sering Anda lihat di lingkungan kerja Anda? Mungkin refleks untuk menyalahkan orang lain saat proyek gagal, atau refleks menimbun informasi demi kekuasaan. Dan yang lebih penting, apa yang kita butuhkan untuk bisa secara sadar berevolusi melampaui refleks-refleks purba tersebut.